Hasil putusan hari ini dari pihak Natasha sendiri menyetujui, menyepakati kah Bang? Ya dengan sendirinya udah karena udah sepakat kan dari awal. Bang, ini flashback lalu ya, soal adanya saksi dari pihak istri dari sahabatnya Desta, yaitu Vincent. Itu seperti apa sih Bang mekanisme saksinya? Minggu kemarin, kenapa alasannya? Istri dari Vincent. Kalau masalah memilihnya kita nggak tahu kenapa, tapi ya mungkin karena dia yang tahu ya. Ya, mungkin dapat saya jelaskan dikit. Karena istri Vincent dan Vincent sendiri itu adalah kerabat yang sudah lama, teman, sahabat baik gitu ya. Dan beliau itu tahu tentang permasalahan yang terjadi di rumah tangga Natasha dan Desta. Jadi dipikir mungkin dari pihak Desta menghadirkan istri Vincent itu sebagai saksi dapat menjelaskan semua gitu. Berarti dengan adanya saksi tersebut ada kejadian ya Bang? Kejadian apa sih Bang yang membuatnya ada musibah? Kejadian itu yang membuktikan di pengadilan bahwa telah terjadi percekcokan. Kan dari mungkin saksi tersebut kan mungkin menerima curhat apa semua dan lain-lain, mungkin dari Desta, ada Caca. Nah itu aja membuktikan adanya percekcokan. Terkait dengan adanya yang berita mengatakan bahwa ada pihak ketiga Bang? Nggak ada itu, nggak ada. Jadi percekcokan dalam hal apa nih Bang? Percekcokan itu kan gini, dari hal-hal kecil, misalnya mengurus anak, misalnya tentang mau liburan dan lain-lain misalnya kayak gitu ya. Nah, dari hal kecil itu akhirnya membuat ribut gitu. Lama-lama mengeras, lama-lama ilfil dan lain-lain. Akhirnya kita mau kemana dengan keadaan seperti ini. Tapi mengenai tadi ada orang ketiga, mengenai ada yang lain-lain nggak ada itu. Nah, apa karena juga cekcok terjadi karena mereka kan saling hijrah ke jalan yang baik ya? Iya. Apakah Desta sendiri kan infonya kabar malah? Saya pikir kalau sama-sama saling berjalan yang baik, nggak ada masalah kalau gitu. Bukan karena itu saya pikir. Tapi kabarnya perbedaan visi dan misi untuk hijrahnya Bang? Enggak. Ya tadi permasalahannya visi misi itu adalah perbedaan pendapat. Pasti gitu. Nah, itu menjadi jurang dalam rumah tangga lah ya. Yang lama-kelamaan menumpuk ya akhir menjadi terkondisi seperti ini gitu. Kalau untuk anak-anaknya Mbak Natasha sendiri udah tahu belum Adanya perpisahan di kedua orang tua mereka? Tadinya dipikir nggak tahu. Tapi zaman sekarang kan sudah ada handphone dan lain-lain pasti tahu. Tapi Desta dan Natasha memperlihatkan seperti biasa-biasa saja. Jadi anak juga tidak merasa ada masalah gitu. Karena dilihat orang tua masih ada dua-dua gitu. Tapi kan mereka udah pisah rumah setahun terakhir. Iya, pisah rumah itu kan, pisah ranjang itu kan memang, tapi tidak diperlihatkan kan oleh mereka berdua. Jadi anak-anak melihat bapaknya ada, melihat ibunya ada, jadi tidak masalah gitu. Bang, apa belakangan ini mungkin mereka pernah jalan berdua atau mengasuh anak-anak berdua gitu? Sangat pernah, masih sering malah. Mereka masih sering pergi berdua, ngasuh anak bersama-sama. Nggak ada masalah itu, kalau masalah itu nggak ada masalah. Tapi ketika saat berpisah, apa sih yang disampaikan kepada anak-anak? Ya mungkin udah disampaikan tapi pelan-pelan ya, kita juga nggak tahu cara nyampaikannya seperti apa. Pastilah udah disampaikan. Cuman kan nggak tahu caranya seperti apa dan udah sejauh mana mereka menyampaikan. Untuk psikologisnya sendiri dari si Caca seperti apa nih Bang ketika ini jalan sampai saat ini? Sempat stres nggak sih? Enggak, baik-baik aja. Udah sepakat masalahnya. Kalau untuk kerjaan mungkin Bang ada yang tercancel atau? Enggak. Kalau kerjaan enggak aman-aman nih. Bang Oli, berarti selama setahun ini Caca sendiri tinggal di rumah yang di jalan itu ya? Yang satu lagi lah pokoknya. Sedangkan Desta di jalan Guruk-Guruk. Iya. Ya. Seperti itu ya. Nah, untuk anak-anak sendiri mungkin melihat selalu orang tuanya bersama. Nah, terus tiba-tiba ini sudah ada hasil putusan. Akankah mereka terpukul dengan kondisi seperti ini? Anak-anaknya. Sementara sih sampai saat ini belum, enggak lah. Kita nggak tahu masalah itu ya, masalah mengenai anak-anak itu terpukul karena kan harus dibuktikan dengan dokteran dan lain-lain.
Tapi saya rasa dengan keberadaan mereka berdua, mereka paling tidak terobati gitu, terobati, nggak ada masalah biasanya. Bang, ini kan masih, kalau bisa dibilang masih sangat dini sekali usia-usia dari anak-anak mereka. Iya, Pak, iya, Pak. Di mana pendidikan masih sangat jauh gitu kan. Ada nggak sih biaya yang diberikan oleh desa? Ada, ya ada. Tapi kan yang ditetapkan oleh mereka kan segitu. Tetapi sebenarnya bisa saja lebih daripada itu, gitu ya. Tapi kan ketetapan itu harus ada. Itu yang mereka sepakati dan itu dituangkan dalam putusan. Gitu. Angka yang disepakati menyentuh angka berapa, Bang? Nggak, kita nggak saya nggak Nggak usah sampaikan sebutin itu. lah. Karena gini, kalau itu kan hanya prosedurnya gitu kan ya. Tapi mereka pasti ketika dia punya uang lebih pasti mereka akan lebih. Apalagi Desta pasti akan memberikan lebih kepada anak-anaknya. Selain ada biaya untuk anak-anak, untuk biaya mutan sendiri ada nggak? Ada. Dan itu sudah disepakati dan itu yang tadi masuk dalam dituangkan dalam putusan. Jumlahnya berarti kedua belah pihak setuju. Dan setuju, dan mereka sendiri yang sepakat gitu. Bukan kita juga yang nyuruh-nyuruh gitu, enggak, mereka sendiri Tapi sepakat. awal yang menentukan nominal itu siapa? Caca? Mereka Atau- berdua. Bang, mungkin ini seberat apa sih Bang masalahnya? Apakah karena ingin cepat-cepat bercerai kan, jadinya mereka sama-sama saling setuju terus langsung ke PA biar yaudah cepat cerai gitu? Seperti apa sih Bang? Sebenarnya kan seberat apa gitu? Sebenarnya kan masalahnya untuk menghindari zolim satu sama lain dan membuat penderitaan kedua belah pihak juga makin dalam, maka inilah mungkin yang bisa dijalankan gitu ya. Gitu. Bang, maaf kalau saya salah. Mungkin ada harta bersama nggak sih Bang? Harta bersama ada. Ada ya? Ada. Nah, itu pembagiannya seperti apa? Pembagiannya sudah diatur oleh mereka. Nanti ada dalam satu putusan itu. Iya. Ada dalam mereka. Bentuknya itu apa, Bang? Rumah ya, rumah, aset yang lain, sebuah kendaraan itu ada. Berarti selama proses kemarin belum ada putusan, mereka kan sibuk dengan pekerjaan ya? Ya. Artinya kesibukan mereka dengan hasil yang kemarin itu tetap nyangkut di harta bersama itu ya? Ya, kalau harta bersama kan udah begini, dalam aturannya juga, dalam hukum Islamnya juga, dalam pengadilan juga begitu kan. Apa yang sudah dia punya pada saat pernikahan ya mereka bagi dua. Dan mereka telah bersepakat terhadap itu. Gitu. Nggak harus ditentukan oleh pengadilan. Kecuali nggak sepakat. Tidak sepakat baru tentukan pengadilan. Harus tuntut menuntut. Ini kan ketika sampai di pengadilan sudah ada kesepakatan, ya hakim tinggal menuangkan dalam putusan itu. Yang menarik lagi nih Bang, soal royalti. Biasanya kan ada menyangkut royalti. Tidak ada pembahasan itu. Tidak ada Tidak ada pembahasan. pembahasan. Tidak ada. Perihal prinsip tadi kan abang menyinggung perbedaan prinsip. Bener nggak bang ini mengarah lebih ke arah keagamaan, ketaatan dalam keagamaan? Oh, Nggak ada. Itu masalah ketaatan urusan masing-masing. enggak lah. Enggak Itu lah. pribadi masing-masing sama yang di atas. Lalu prinsipal apa sih Bang yang membuat ini menjadi besar? Ya tadi yang saya jelaskan tadi. Ya masalah hal-hal kecil dan lain-lain, akhirnya cekcok terus menerus makin lama ya berkondisi seperti ini itu aja. Tapi sejauh ini deketan belum sih, Bang, kalau mereka itu pernah cek di depan anak mungkin? Atau Kenapa? Cekcok cekcok di di depan depan. Oh, anak? enggak pernah. Enggak pernah.